Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Dwi Ardiansa Pelu SHMH. Pendidikan terakhir, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara, metode DIA atau kepanjangannya Delivery, Interaction, and Assessment. Tujuan video ini dibuat untuk penilaian Serdos jalur mandiri 2025, yang dimana penilaian indikator penilaiannya yaitu penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT-PT. Dan deskripsi mata kuliah HTN ini merupakan, atau Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah wajib Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Saya selaku dosen pengajar di Universitas Musamus, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke. Untuk program studi Strata 1 Ilmu Hukum. Untuk jumlah SKS-nya yaitu 4 SKS, yang dimana semuanya berbobot pada teori, dan pelaksanaan mata kuliah ini wajib untuk semester 2, serta pada saat perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia, serta tujuan mata kuliah mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber hukum tata negara, hierarki perundang-undangan di Indonesia, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, asas hukum tata negara di Indonesia, serta lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara non-kementerian, kewarganegaraan, sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pemerintahan daerah, dan hak asasi manusia. Adapun CPL untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa Indonesia, taat hukum. Yang kedua itu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga adalah menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Dan yang terakhir yaitu mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. Dan untuk CPMK-nya ada 3, yaitu memahami secara mendalam tentang nilai-nilai normatif hukum tata negara yang terkandung dalam materi perkuliahan. Dan yang kedua, mampu menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesuai keilmuan yang didapat di kelas. Dan yang terakhir yaitu mampu mengaktualisasi nilai-nilai keilmuan dalam dunia kerja. Untuk referensi pada mata kuliah ini digunakan beberapa buku serta jurnal. Dan untuk metode perkuliahan digunakan metode sinkronus atau tatap muka. Untuk penjabaran materi dalam pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16, yaitu yang pertemuan pertama membahas tentang istilah-istilah hukum tata negara, dan untuk pertemuan kedua yaitu menjelaskan hukum tata negara secara sempit dan luas, dan untuk pertemuan ketiga yaitu sejarah hukum ketatanegaraan, dan yang pertemuan keempat itu istilah dan pengertian konstitusi serta sejarah konstitusi.
dan pertemuan kelima dengan keenam itu hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, serta hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, dan juga hubungan antara hukum tata negara dan juga ilmu politik, serta pertemuan ketujuh yaitu membahas tentang warga negara, wilayah negara, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Untuk pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan 9 dengan 10 yaitu pengertian sumber hukum tata negara, macam-macam sumber hukum tata negara. Dan pertemuan 11-12 itu tentang hukum tertulis dan jenis peraturannya, serta konvensi ketatanegaraan. Pertemuan ke-13 dan 14 itu terkait bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Dan pertemuan 15 itu pembagian kekuasaan negara, serta pengertian lembaga negara dan juga jenis lembaga negara. Serta pertemuan 16 itu ujian akhir semester. Dan untuk komponen penilaiannya di sini diambil untuk kehadirannya 10%, keaktifannya 15%, dan tugas kelompok maupun individu itu 20%. Dan dua komponen utama yaitu penilaian utama yaitu UTS atau ujian tengah semester itu 25%, dan juga ujian akhir semester itu 30%. Jadi kalau diakumulasikan menjadi 100% untuk komponen penilaian. Baik, mungkin sekian dari pendeskripsian saya untuk mata kuliah hukum tata negara ini. Saya lanjut ke dalam kelas. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah hukum tata negara yaitu pertemuan 9. Kita lanjut setelah UTS. Jadi kita lanjut ke sumber hukum tata negara, yang dimana kalau kita melihat dari sumber hukum itu ada dua yang pernah teman-teman belajar di pengantar ilmu hukum, yaitu ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil atau formal. Yang dimana sumber hukum material itu sumber hukum yang menentukan isi hukumnya, sedangkan sumber hukum formil atau formal itu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, dan juga ketika bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Jadi sumber hukum itu ada dua. Kita lanjut ke ini faktor-faktor untuk membantu dalam pembentukan hukum, yang dimana itu ada perjanjian, itu bisa perjanjian individu dan juga perjanjian antar negara. Dan yang kedua tuh jurisprudensi atau putusan hakim. Dan yang ketiga tuh ajaran hukum atau doktrin-doktrin, atau kata lainnya juga tuh pendapat ahli, tapi dibatasi ini ahli hukum. Selanjutnya, nah merujuk ke tadi sumber hukum secara umum, ini kita ke yang lebih intinya tuh sumber hukum tata negara, yang dimana yang dimaksud sumber hukum material tata negara itu Pancasila. Dan yang kedua sumber hukum formal untuk hukum tata negara itu ada undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lain terkait ketatanegaraan. Dan yang kedua itu konvensi ketatanegaraan atau biasa dibilang kebiasaan. Tapi kalau kita dalam hukum tata negara itu kebiasaan yang dilakukan negara. Jadi kita tidak melihat masyarakat di sini. Yang ketiga itu traktat, perjanjian atau perjanjian yang dilakukan oleh antar negara. Kita lanjut ke, nah ini Pancasila, yang dimana Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, yang kita ketahui itu pada tanggal 18 Agustus disahkannya, dan juga lahirnya tuh sebelum. Jadi kalau menurut hukum tertulis itu dasar negara yaitu Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus. Tapi awal mula Pancasila lahir itu pada pidato Insinyur Soekarno
atau dalam sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni. Makanya ditetapkan 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Dan kalau berdasarkan dasar hukum itu pada tanggal 18 Agustus. Jadi sekitar 1 bulan lebih setelah itu disahkan. Disahkan menjadi dasar negara, yaitu bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lanjut. Nah, di sini juga Pancasila itu dikemukakan oleh Supomo, yang di mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga mengandung nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada nilai-nilai Pancasila juga. Dan di sini juga Supomo mengemukakan bahwa pokok-pokok pemikiran dalam pembukaan undang-undang, ya maksudnya ini mewujudkan cita-cita hukum. Cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Yang dimana hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik pemerintahan Indonesia. Jadi Pancasila itu terkandung juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini tuh berdasarkan ungkapan dari Gustav Rasbrook ini, cita hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji adil atau tidak, melainkan juga sekaligus fungsi sebagai dasar yang bersifat konstruktif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita-cita hukum itu akan hilang maknanya sebagai hukum. Jadi sebelum adanya hukum itu harus ada cita-citanya hukum. Makanya dikategorikan cita-cita hukum ini yaitu Pancasila ini. Jadi ini Pancasila merupakan dasar dari semua produk hukum yang ada di Indonesia. Dan dia salah satu sumber hukum tata negara di material. Tentang sumber hukum kedua itu formil, yang dimana yang pertama tentang Undang-Undang Dasar. Jadi di sini menurut Nauyaski mengungkapkan bahwa norma hukum dari negara maupun selalu berlapis dan berjenjang, dan norma yang dibawa berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yaitu norma lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Jadi dalam Undang-Undang Dasar ini dikategorikan sebagai norma dasar. Jadi juga sebagai dasar hukum untuk peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Dan di sininya norma hukum yang tertinggi merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. Adalah stat fundamental norm. Biasa singkatannya kalau norma hukum itu norma dasar. Terus dikemukakan pula bahwa isi stat fundamental norm ialah merupakan norma yang dasar dari pembentukan undang-undang dari suatu negara, termasuk norma pengubahan hakikat hukum suatu stat fundamental ialah syarat bagi berlakunya undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya undang-undang dasar. Jadi kembali ke Pancasila tadi, ada Pancasila dulu baru muncul undang-undang dasar, karena dalam undang-undang dasar itu ada nilai Pancasila. Berikutnya itu berdasarkan teori yang dikemukakan Hans Nauyaski, maka perubahan Undang-Undang 1445 itu dapat diklasifikasikan sebagai norma fundamental negara Republik Indonesia atau norma dasar. Jadi dalam Indonesia ini norma dasarnya itu Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan Pancasila dan cita-cita luhur tujuan bangsa Indonesia. Lanjut keduanya itu pokok pemikiran dalam pembukaan harus menjadi dasar bagi negara yang terdiri dari hukum yang tertulis, atau hukum yang tertulis ini dimaksud Undang-Undang Dasar, dan hukum yang tidak tertulis yang tadi kembali ke Pancasila itu yang dimaksud. Terus selanjutnya tuh sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, tempat konstitusi adalah hukum yang tertinggi sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya mengatur lebih lanjut dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Next. Nah, tadi untuk undang-undang dasar ini lebih mengerucut lagi ke peraturan perundang-undangan. Yang dimana peraturan perundang-undangan ini itu terkait ketatanegaraan, karena ini kan merujuk ke sumber hukum tata negara. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tata negara, yaitu pertama ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga itu peraturan pemerintah, yang keempat itu peraturan presiden, yang kelima itu peraturan daerah provinsi yang di tingkat provinsi, dan juga yang terakhir itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ini untuk hierarki ini, kita lihat ini hierarki perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor tentang ini ya, apa? Peraturan perundang-undangan, saya agak lupa juga. Nomor 2. Pokoknya hierarkinya tuh ada dituangkan dalam itu terkait peraturan perundang-undangan. Nanti bisa dicari lagi. Nah, ini untuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud itu mencakup peraturan yang ditetapkan. Jadi dalam organisasi kenegaraan itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung, dan juga Mahkamah Konstitusi. Jadi ada juga presiden itu bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan dari beberapa badan ini organisasi negara. Itu juga merupakan sumber hukum tata negara. Nah, ini juga Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan juga Menteri. Terus badan lembaga atau komisi yang biasa yang disingkat dibentuk dengan undang-undang, terus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga gubernur atau bupati atau wali kota. Ini merupakan organisasi-organisasi negara yang bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum tata negara. Nah, ini yang tadi setelah undang-undang peraturan perundangan, kita lanjut ke kebiasaan atau yang biasa disingkat atau dikenal kalau di hukum tata negara itu konvensi, yang dimana menurut Bagirmanan itu konvensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik-praktik penyelenggaraan untuk melengkapi dan menyempurnakan, menghidupkan atau mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Nah, yang berikut itu jurisprudensi atau putusan hakim. Untuk jurisprudensi ini sebagai faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum tata negara Indonesia jika putusan pengadilan itu bersifat tetap. Jadi sebelum ada putusan pengadilan itu belum dikategorikan sebagai jurisprudensi. Dan putusan pengadilan yang bersifat tetap tersebut itu memuat atau mengatur ketentuan ketatanegaraan yang dipakai oleh hakim untuk memeriksa perkara. Jadi hakim menggunakan putusan sebelumnya untuk dijadikan dasar memeriksa perkara yang selanjutnya, tapi terkait yang perkara yang serupa di kemudian hari ketika besok ada tuntutan terkait perkara yang sudah pernah diputus, itu jadikan dasar. Next, nah ini juga jurisprudensi itu berdasarkan Prof. Jimli. Ini mengemukakan syarat agar putusan pengadilan dikategorikan sebagai jurisprudensi sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dinilai baik dalam arti menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, terus sudah berulang kali atau dilakukan dengan pola yang sama beberapa tempat terpisah, dan juga norma yang terkandung di dalam putusan ini tidak dalam
peraturan tertulis yang berlaku. Jadi kalau belum ada peraturan tertulis yang belum berlaku, bisa digunakan jurisprudensi putusan sebelumnya. Ataupun kalau tidak begitu jelas. Dan yang terakhir itu putusan telah dinilai memenuhi syarat sebagai jurisprudensi dan direkomendasikan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Di mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu tingkat tertinggi di kami. Dan ini di Indonesia itu lembaga peradilan merupakan peradilan tata negara atau constitutional court adalah MK. Jadi yang dibatasi sini apa? Peradilan yang biasa mengeluarkan putusan-putusan pengadilan itu kebanyakan dari MK. Kalau di MA itu biasanya untuk apa? Putusan terkait jurisprudensi untuk sumber hukum tata negara itu menguji peraturan daerah terhadap undang-undang. Sedangkan kalau MK kan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan di sini putusan MK itu sebagian besar memuat atau mengatur ketentuan ketatanegaraan terutama dalam hal permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan kalau MA tadi peraturan di bawah undang-undang yang tadi berdasarkan hierarkinya tuh bisa diujikan di Mahkamah Agung. Dan yang ini ajaran hukum. Ajaran hukum atau doktrin tadi atau biasa disebut juga communist opinion doctrine itu diartikan sebagai pendapat umum para ahli hukum. Yang dimaksud pendapat umum ahli hukum ini contoh kayak Prof. Jimli itu digunakan sebagai apa? Dasar. Yang dimana Prof. Jimli juga mengemukakan bahwa pendapat hukum dapat dijadikan rujukan dalam membuat keputusan asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang dimana tuh persyaratannya itu ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan mempunyai integritas. Dan yang kedua tuh persoalan tersebut belum diatur dalam peraturan tertulis serta pendapat hukum yang dimaksud telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum. Oke, mungkin dari beberapa materi tadi ada pertanyaan, mungkin terkait ajaran hukum, terus jurisprudensi atau doktrin, biasa dikenal dengan doktrin ya. Doktrin, jurisprudensi, peraturan perundang-undangan, serta undang-undang dasar dan juga Pancasila yang merupakan sumber hukum tata negara. Silakan. Ini Pak, saya sama Adam ingin bertanya berkaitan dengan sumber hukum di peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa praktik di Indonesia ada peraturan-peraturan yang kemudian dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang mana itu tidak dijelaskan atau tidak disinggung lewat undang-undang yang dimana seperti yang Bapak jelaskan tadi hierarki dari peraturan perundang-undangan. Misalnya ada peraturan dari Kepala Kapolri atau peraturan dari KPK, dari KPU. Apakah kemudian peraturan-peraturan ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Karena kan mengingat dia tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan. Baik. Mungkin kalau untuk beberapa peraturan ini, tadi contohnya kayak lembaga ya, komisi dari KPU ya. Kalau KPU itu sebenarnya ini agak komplit. Cuma nah ini kayak komisi yudisial. Sebenarnya KPU juga ini kayak badan-badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang. Kayak KPU kan dibentuk oleh undang-undang. Itu tupoksinya untuk pemilihan umum yang dimana DPR, DPD, Presiden serta turunan di bawahnya. Yang tadi maksud itu apakah itu merupakan sumber hukum? Kalau memang peraturan itu dikeluarkan. Kalau di sini kan jelas. Jadi kalau macam apa di situ paling itu internal biasanya. Itu berlaku untuk mereka saja. Tapi kalau kayak KPU peraturan terkait pemilihan umum itu kan berlaku secara keseluruhan. Jadi itu diakui sebagai sumber hukum. Contoh kayak pedomannya kita untuk pemilu salah satunya KPU itu bisa dijadikan sumber hukum.
untuk menjalankan suatu pemilihan umum yang tadi presiden, DPR, serta DPD dan yang berada di bawah provinsi. Mungkin itu masih ada lagi atau kurang jelas? Cukup jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Mungkin terkait konvensi. Contohnya, ada yang tahu contoh konvensi sebelumnya? Salah satu contoh konvensi yang ada kita gunakan sampai saat ini di Indonesia. Siapa? Konvensi kesetaraan gender. Kualifikasinya 2020. Dijadikan sebagai sumber hukum ini, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang belum dituang dalam peraturan tertulis. Ada yang tahu? Misalnya pidato presiden sudah berapa kali? Nah, salah satunya. Terus menyambut tamu dari luar negeri yang dikasih sambutan media itu. Atas nama siapa? Oh izin Pak perkenalkan nama saya itu lah. Oh, ini. Jadi salah satu konvensi itu pidato presiden itu pada tanggal 16. Kalau 16 itu jatuhnya di hari Minggu atau tanggal merah, biasa dimundur tanggal 15. Yang itu dimana pidato tanggal 16 atau 15 Agustus itu sesuai dengan penjatuhan penanggalan kalau tidak hari libur itu biasanya tuh presiden berpidato di DPR terkait anggaran perencanaan APBN belanja negara. Itu tidak tertulis di undang-undang dasar maupun di undang-undang peraturan perundangan yang lain, tapi itu merupakan kebiasaan dan tiap tahunnya siapapun presidennya wajib. Itu salah satunya. Ada lagi? Kalau jurisprudensi ini kebanyakan yang tadi Mahkamah Konstitusi itu dijadikan rujukan. Sama salah satu contoh yang gampang itu untuk ajaran hukum ini, nah, ajaran hukum ini yang sampai sekarang kita gunakan di peradilan kita, yaitu salah satu keterangan ahli. Itu kenapa merupakan keterangan ahli itu sangat penting di peradilan atau pengadilan semua yang ada di Indonesia ini, karena itu salah satu sumber hukum, mau di tata negara, mau di pidana, perdata, itu dibutuhkan ajaran hukum atau biasa yang kita kenal itu doktrin. Jadi salah satunya di Prof. Jimli itu dikemukakan atau tidak, mungkin contoh akademisi dari kampus-kampus ternama yang biasa diundang. Kalau kebanyakan tuh lihat dari untuk perkara di Mahkamah Konstitusi itu pasti ada ahli-ahli yang diundang untuk dikemukakan dan dinamakan ajaran hukum atau doktrin, digunakan sebagai sumber hukum. Ada lagi terkait beberapa sumber ini? Nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan. Jadi untuk waktunya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.